Halo, saya Syahdan dari kelompok 2. Di sini saya akan membuka presentasi untuk materi pengendalian internal. Kelompok 2 berisi dari Monica Yurosari, Andreas Roy Farandi, Syahdan Tiranda, dan Diah Ratri Hening. Langsung slide pertama, definisi pengendalian internal. Secara luas atau KUSU mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asuransi atau keyakinan yang dirancang untuk memberikan asuransi tentang atau keyakinan yang memadai tentang pencapaian atau atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Tujuan pengendalian internal. Tujuan operasionalnya berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian. Tujuan pelaporan berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan non-keuangan dari sisi yang dapat dipercayanya, tepat waktu, keterbukaan, atau syarat-syarat lain. Tujuan tentang ketaatan berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. 17 prinsip pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Tunjukkan komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, melaksanakan tanggung jawab, pengawasan. Ciptakan struktur wewenang dan tanggung jawab. Tunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Tegakkan akuntabilitas. Kegiatan pengendalian. Pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. Pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Penilaian risiko. Tentukan tujuan yang tepat. Identifikasi dan lakukan analisis risiko, nilai kemungkinan risiko kecurangan. Identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan signifikan. Informasi dan komunikasi. Gunakan informasi yang relevan. Komunikasi secara internal, berkomunikasi secara eksternal. Kegiatan pemantauan. Lakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Evaluasi dan komunikasikan kekurangan dan kelemahan. Saya Monica Yurosari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen pengendalian internal. Untuk komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, baik laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal dan eksternal, berjalannya usaha secara efektif dan efisien, taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengamankan aset. Untuk yang kedua merupakan penilaian risiko. Definisi dari COSO, risiko merupakan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak pada tercapainya tujuan organisasi tersebut. Referendum akan mempresentasikan pengendalian internal tentang kegiatan pengendalian, prosedur pengendalian, kegiatan pengendalian. 1. Otoritas dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. 2. Pemisah tugas. 3. Pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi perusahaan baru atau kegiatan yang membawa potensi kerugian. 4. Pengendalian atas pengelola dari perubahan yang akan dilakukan. 5. Merencanakan dan menggunakan dokumen dan catatan. 6. Pengamatan aset, catatan dan
data melalui pembatasan akses kepada orang-orang yang sudah ditentukan. 7. Pengecekan hasil kerja atau kinerja oleh orang lain. 8. Penggunaan aplikasi teknologi informasi yang menggunakan IPO atau Input Processing Output Informasi dan Komunikasi. Informasi bermutu tinggi harus didokumentasikan secara tepat. Informasi bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat, yaitu relevan, akurat, dan tepat. Waktu. Informasi ini harus diterima oleh orang yang ditentukan di mana saja dalam struktur organisasi. Komunikasi bukan hanya dengan pihak di dalam organisasi, tetapi juga pihak-pihak luar seperti nasabah, pemasok barang, audit internal, eksternal, regulator, atau jika kementerian dan lain-lain. Saya Diah Ratri, NIM 171600211. Selanjutnya yaitu kegiatan pemantauan. Tujuan pemantauan yang pertama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal tepat waktu. Yang kedua, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, diterbitkannya sertifikat atau asersi yang secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Prosedur pemantauan, yaitu yang pertama, evaluasi periodik dan pengujian mengenai pengendalian yang ada oleh audit internal. Yang kedua, program pemantauan yang terus-menerus yang ditanam dalam sistem informasi. Yang ketiga, analisis dan tindak lanjut atas laporan operasional atau indikator yang dipakai untuk menemukan penyimpangan atau anomali yang menandakan gagal kendali. Review yang bersifat mengawasi atas pengendalian, seperti pencocokan sebagai bagian yang normal suatu pemrosesan data. Yang kelima, penilaian mandiri oleh direksi atau dewan komisaris dan manajemen mengenai apakah mereka sudah menjadi panutan bagi organisasi dan seberapa efektifnya fungsi pengawasan yang mereka lakukan. Yang keenam, komite audit secara aktif bertanya kepada auditor internal dan eksternal. Dan yang terakhir, review untuk memastikan mutu kerja atas bagian audit internal. Kendala yang dihadapi pengendalian internal, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang semula dibuat dan menjadi dasar dari aturan-aturan pengendalian internal diubah atau berubah. Yang kedua, kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan atau human judgment. Yang ketiga, kesalahan, misalnya kesalahan pembukuan, bisa terjadi karena kesalahan manusia. Kesalahan sering terjadi karena rutinitas, kejenuhan, atau tidak konsentrasi. Yang keempat, pimpinan mengambil keputusan yang lain dari aturan. Yang kelima, persekongkolan di antara berbagai pihak, misalnya manajemen, pegawai dengan atau tanpa pihak ketiga, menyebabkan pemisahan tugas tidak berfungsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.